Oke, bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Eh, kita sekarang sampai pada penafsiran firman Allah Ta'ala yang berbunyi wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Apa tafsirnya? Pengarang kitab mengatakan ay wallahi. Nah, jadi ketika kita temukan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan yang berbunyi la in. La ditambah in, maka biasanya dia berfungsi sebagai qasam. Seakan-akan sebelum kata tersebut ada kalimat wallahi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahi la in ji'tal yahuda wan nasara bikulli mu'jizatin ala sidqika fi amril qiblati mattaba'uka ya Muhammadu wa la sallau ila qiblatik. Nah, seandainya ajar Allah, wallahi seandainya kamu mendatangi ahli kitab berupa orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani bikulli mu'jizatin dengan membawa semua mukjizat ala sidqika yang menunjukkan akan kebenaran kamu fi amril qiblati dalam perkara kiblat, yaitu berpalingnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mattaba'uka ya Muhammad, tentu mereka yaitu ahli kitab itu walaupun telah kamu datangkan semua bukti kebenaran kamu tadi, mattaba'uka, mereka tidak akan mengikuti kamu, tidak akan mempercayai kamu, tidak akan mengakui kamu, wala sallu ila qiblatika, dan mereka tidak akan pernah salat mengarah kepada kiblat yang kamu sekarang menghadap kepadanya, yaitu Ka'bah. Dan berikutnya Allah mengatakan wa ma anta bitabi'in qiblatahum, ketika mereka yaitu ahli kitab tidak akan pernah menghadap ke arah kiblat kamu, maka jangan sampai kamu menghadap kepada kiblat mereka, kamu salat mengarah kepada kiblat mereka. Ai walasta anta bimutbi'in qiblatahum, dan tidaklah engkau mengikuti kiblat mereka ba'da an hawwalakallahu anha, setelah Allah Subhanahu wa taala palingkan kamu dari kiblat itu, yaitu kiblat Masjidil Aqsa. Wahada, dan ayat ini liqat'i atma'ihimil farighah, itu untuk memutus ketamakan nafsu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang farighah, yang kosong. Lah, maksudnya apa? Jadi orang-orang kafir itu mereka ingin Nabi Muhammad itu menghadap ke Ka'bah, bukan menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi hanya sekedar ingin menghadap saja. Supaya apa? Supaya membuktikan mereka lebih berkuasa, lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Bukan ingin Nabi Muhammad tuh sama seperti mereka, bukan ingin Nabi Muhammad tuh sederajat dengan mereka. Tidak, itu hanya sekedar untuk memuaskan nafsu mereka saja, agar Nabi Muhammad terlihat ikut-ikutan mereka. Nah, apa kata-kata mereka? Apa kalimat yang mereka ucapkan dalam rangka merayu Nabi Muhammad ketika mereka ingin Nabi menghadap ke kiblat mereka? Kata mereka, lau sabatta ala qiblatina, seandainya engkau kokoh tetap bertahan dalam kiblat kami, lakunna narju an takuna sahibana alladzi nantaziruhu, tentu kami berharap engkau adalah sosok yang selama ini kami tunggu-tunggu. Sosok yang kami tunggu-tunggu yaitu nabi pilihan yang telah disebutkan di dalam Taurat ataupun Injil. Tapi itu semua hanyalah merupakan taghriran lahu alaihi salam. Itu hanya merupakan bahasa kita, rayuan semata, rayuan janji palsu. Padahal seandainya Nabi nanti mau ikut ke kiblat mereka, belum tentu mereka mau mengakui Nabi sebagai Nabi. Tuh. Nah, wa ma ba'dhum bitabi'in qiblatahum, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ketika mereka tidak mau mengikuti kiblat engkau pun tidak boleh mengikuti kiblat mereka. Maka apa kata Allah? Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblatahum, bahkan mereka pun tidak mau mengikuti kiblat satu sama lain. Orang kafir, orang Yahudi tidak mau mengikuti kiblatnya orang-orang Nasrani, orang Nasrani pun tidak mau mengikuti kiblatnya orang-orang Yahudi. Ai inna nasara la yatba'una qiblatal yahud kama annal yahuda la yatba'una qiblatan nasara,
lah bahwasanya orang Nasrani tidak mau mengikuti kiblatnya orang-orang Yahudi. Kama annal yahud, sebagaimana orang-orang Yahud la yatba'una qiblatan nasara, mereka tidak akan mau mengikuti kiblatnya orang-orang Nasrani. Kenapa? Lima bainahum minal adawati wal khilafis syadidi ma'a annal kulla min bani Israel. Lah alasannya kenapa mereka tidak mau mengikuti kiblat satu sama lain, karena adanya permusuhan dan perselisihan yang sangat kuat yang ada di antara mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ma'anal kulla min bani Israel, padahal masing-masing dari Yahudi ataupun Nasrani berasal dari Bani Israel. Tetapi walaupun mereka berasal dari suku yang sama, mereka berasal dari asal yang sama, tetapi mereka punya perselisihan yang sangat kuat. Itu. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Apa kata Allah? Seandainya engkau wahai Muhammad ittaba'ta ahwa'ahum, kamu mengikuti keinginan mereka. Keinginan siapa? Keinginan orang-orang Yahudi, keinginan orang-orang Nasrani itu, yaitu Nabi mau mengikuti kiblat mereka. Mim ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu pengetahuan, maksudnya setelah datang kepadamu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kamu ke arah masjid Makkah Mukarramah, ke Ka'bah. Nah, apa jasiden, apa kata pengarang kitab, ay wala in furida wa qaddara annaka sayartahum ala ahwaihim wattaba'ta ma yahwunahu wa yuhibbunahu ba'da wuduhil burhanil ladzi ja'aka bi tariqil wahyi. Lah, seandainya diandai-andaikan, jika boleh kita andai-andaikan. Lah, ini dalam rangka berandai-andai. Seandainya jika boleh diandai-andaikan, annaka sayartahum, kamu wahai Muhammad mengikuti mereka apa? Mengikuti mereka dalam keinginan mereka, serta kamu mau mengikuti apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka sukai itu. Ba'da wuduhil burhanil ladzi ja'aka bi tariqil wahyi, setelah nampaknya petunjuk yang datang kepadamu dengan cara wahyu. Nah, maka seandainya ini cuman berandai-andai. Maka apa kata Allah? Innaka idzal laminal zalimin. Maka kata Allah, kamu wahai Muhammad termasuk orang-orang yang zalim. Lah, tapi itu hanya dalam rangka berandai-andai. Mustahil Nabi mau mengikuti mereka ketika Allah telah larang Nabi Muhammad dari perbuatan itu. Lah, seandainya Nabi mau mengikuti mereka, maka apa kata Allah? Innaka idzal laminal zalimin. Wahai Muhammad, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, apa jasiden? Ay takunu mimman irtakaba afhasha zulmi. Maka maksud dari innaka idzal laminal zalimin itu adalah kamu akan termasuk orang-orang yang melakukan kekejian yang paling zalim. Kezaliman yang paling keji, Wal kalamu, dan kalam atau ayat ini lah turun waridun ala sabilil fardi wat taqdir. Lah, itu Allah turunkan dalam rangka berandai-andai saja, bukan sebenarnya. Nah, wa illa, seandainya bukan dalam rangka berandai-andai juga, fahasyahu sallallahu alaihi wasallam min ittiba'i ahwa'il kafaratil mujrimin, maka sungguh sangat jauh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mengikuti keinginan orang-orang kafir yang jahat itu. Nah, wahwa min babit tahyiji lis-sabati 'alal haqqi, dan ayat ini juga dalam berfungsi dalam rangka memotivasi Nabi untuk kokoh dalam kebenaran. Dan ayat ini juga bisa menjadi cambuk untuk kita. Kenapa? Karena begini, kalau seandainya kita yang berpengetahuan agama, kita yang kenal dengan Islam, kita yang kenal dengan yang namanya kebenaran, kita yang telah belajar ilmu agama ini, ternyata perbuatan kita tidak jauh beda dengan perbuatan orang-orang yang tidak belajar agama, maka apa kata Allah? Innaka idzal laminal zalimin. Nah, jangan sampai kita yang padahal tahu ilmu agama, padahal kita tahu yang mana yang benar, mana yang salah, tapi ternyata seperti orang yang tak pernah belajar agama. Lah, jangan sampai kita sama dengan orang-orang yang tak tahu mana benar, mana salah. Lah, belajarlah untuk menahan diri, belajarlah untuk tidak berbuat seenaknya. Ketika kita tahu mana batasan halal, mana batasan yang haram, maka tinggalkan yang haram. Bahkan jangankan yang haram, yang syubhat pun tinggalkan. Nah, berikutnya Allah
berbicara tentang tema yang lain. Lalu apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitab. Yaitu orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka. Siapa? Yaitu al-Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, kenapa gerang mereka? Maka apa kata Allah? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ay ya'rifuna Muhammadan ma'rifatan la imtira'a fiha kama ya'riful wahidu minhum waladahu ma'rifata yaqinin. Nah, mereka yaitu orang-orang ahli kitab itu saking detailnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Taurat ataupun Injil, maka bahkan hanya dengan deskripsi saja di dalam Taurat Injil itu tanpa ada foto, mereka akan mampu mengenali Nabi Muhammad ketika bertemu dengan beliau. Ya'rifuna Muhammadan, mereka mengenal Nabi Muhammad ma'rifatan, dengan sebujur-bujur, dengan sebenar-benar mengenalnya, la imtira'a fiha, tanpa ada keraguan di sana. Kama ya'riful wahidu minhum waladahu, sebagaimana salah seorang di antara mereka mengenal anaknya sendiri, ma'rifata yaqinin, dengan sebenar-benar mengenal. Nah, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sungguh satu kelompok di antara orang-orang ahli kitab itu, yaitu orang-orang Yahudi Nasrani itu, ada yang menutupi kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui kebenaran-kebenaran tersebut. Ai wa inna jama'atan minhum, sesungguhnya suatu kelompok di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu siapa? Hum ru'asa'uhum wa ahbaruhum, yaitu para pemimpin serta para pendetanya. La yukhfunal haqqa, sungguh mereka menutupi kebenaran. Wala yu'linunahu, dan mereka tidak mengumumkannya. Wa yukhfuna sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a annahu man'utun ladaihim bi azharin nu'ut. Padahal ciri atau sifat Nabi Muhammad itu telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka dengan senampak-nampak ciri. Jadi orang ahli kitab itu di dalam kitab mereka Taurat dan Injil itu telah disebutkan deskripsi ciri-ciri Nabi Muhammad yang seandainya mereka baca itu, maka andai mereka tak pernah bertemu Nabi, lalu tiba-tiba di pasar mereka bertemu Nabi, maka dengan segera mereka akan mampu mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking jelasnya ciri Nabi yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Apa kata Allah? Allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Seseorang yang mereka dapati dirinya tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Fahum yaktumunal awsafahu an ilmin wa irfan. Maka mereka itu, yaitu orang-orang ahli kitab itu para pendeta-pendeta tersebut, menutup-nutupi ciri-ciri Nabi Muhammad padahal mereka mengetahui dan mengenalnya. Lalu berikutnya apa kata Allah? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Itu semua adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ai ma auhahu Allahu ilaika ya Muhammad min amril qiblati wad dini huwal haqqu fala takunanna minasyakin. Apa-apa yang Allah wahyukan kepada kamu wahai Muhammad berupa perkara kiblat serta berupa perkara-perkara agama lainnya, itu semua adalah kebenaran. Ketika itu semua adalah kebenaran, fala takunanna minasyakin, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Wal khitabu lirrasul wal muradu ummatuhu. Khitab dalam ayat ini itu kepada Rasul, tetapi yang Allah inginkan, yang Allah ajak bicara itu adalah umatnya Rasul. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan masing-masing umat itu memiliki kiblat yang huwa muwalliha, yang umat tersebut mengarahkan wajahnya ke kiblat itu ketika mereka beribadah. Ketika kita masing-masing punya kiblat, kita umat Islam punya kiblat, agama-agama lain punya kiblat, maka apa? Fastabiqul khairat. Maka bergegaslah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ai likulli ummatin minal umami qiblah. Masing-masing umat, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi siapa? Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ismail, Ishaq, Yaqub, Sulaiman, Daud dan sebagainya, itu mereka semua punya kiblat.
ketika mereka semua punya kiblat, mereka semua punya ibadah tertentu yang mereka menghadap ke kiblat tertentu di masa mereka, maka apa? Kita pun punya kiblat. Nah, lah huwa muwalliha, apa kata Allah? Ailikuli ummatin minal umami qiblatun huwa muwalliha, masing-masing umat itu punya kiblat yang dia mengarahkan wajahnya ke sana. Lah aima ilun ilaiha biwajhihi, maksudnya dia condong ke sana dengan menghadapkan wajahnya. Nah, ketika kita masing-masing punya kiblat, fabadiru wasari'u ayyuhal mu'minuna ila fi'lil khairat, maka bergegaslah wahai orang-orang yang beriman untuk mengerjakan kebaikan. Kenapa kita disuruh bergegas? Karena satu hal, umur kita berbeda dengan umur orang-orang yang terdahulu. Umur kita berbeda dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu mereka dikaruniakan oleh Allah umur yang panjang. Ada yang berumur 100 tahun, 200 tahun, bahkan ada yang sampai 1000 tahun. Maka mereka panjang waktunya untuk beribadah. Berbeda dengan kita. Kita umat Islam, umur kita paling 60 sampai 70 tahun, bahkan kadang 40 tahun, 30 tahun pun sudah ada yang meninggal. Nah, maka ketika umur kita tak seperti umur mereka yang panjang, fastabiqul khairat, bergegaslah, bersegeralah, berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Nah, kemudian Allah mengatakan apa? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kalian. Artinya apa? Ai fi ayyi mawdi'in takunu min a'maqil ardi aw qimamil jibali yajma'ukumullahu lil hisabi fayafsilu bainal muhiqqi wal mubtil. Dimanapun kita semua itu nanti meninggal, dimanapun kita semua nanti meninggal, ada yang meninggal di mana? Fi ayyi mawdi'in takunu, dimanapun kalian berada, min a'maqil ard, ada yang meninggal di kedalaman bumi, ada yang meninggal di kedalaman bumi, masuk ke dalam lubang yang besar, meninggal, hilang, atau qimamil jibal, atau di puncak gunung, naik gunung, traveling, hiking kah, lalu gara-gara habis oksigen tidak sempat beradaptasi paru-parunya dengan cuaca dengan atmosfer pegunungan, mati, meninggal di sana tanpa ada orang yang tahu, dimanapun, atau di kedalaman lautan kah, atau di manakah, atau dimakan ikan kah, dimanapun kita meninggal, yajma'ukumullah, Allah akan mengumpulkan kalian, Allah akan mengumpulkan kita semua untuk apa? Lil hisab, untuk mengadakan yang namanya hisab, perhitungan. Fayafsilu bainal muhiqqi wal mubtil, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara golongan yang membenarkan, yaitu orang-orang beriman, wal mubtil, dan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang membatalkan atau tidak percaya dengan Islam. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Huwa qadirun ala jam'ikum minal ardi wa in tafarraqat ajsamukum wa abdanukum. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk mengumpulkan kalian minal ardi, dari bumi, wa in tafarraqat ajsamukum wa abdanukum, walaupun tubuh dan jasad kalian terpisah-pisah. Ada orang yang mati tubuhnya terpisah, kepalanya di Amerika, kakinya di Cina, tangannya di Indonesia, misal jantungnya di Australia. Maka walaupun terpisah seperti itu, Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan tubuh kita dan mendatangkan kita ke padang mahsyar nanti. Jangan khawatir. Ada orang-orang yang mati terbakar, jasadnya hancur tanpa tersisa apapun, maka Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan jasad-jasad tersebut. Ada orang yang mati dimakan ikan, seluruh dagingnya terbagi-bagi kepada beberapa ratus ikan, maka Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan itu semua menjadi tubuh yang utuh kembali, yang nanti akan berjalan dihalau ke padang mahsyar. Kemudian apa kata beliau? Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Min ayyi makanin kharajta ilaihi lis-safari fatawajjah biwajhika fi salatika jihatal Ka'bah. Dari manapun kamu pergi untuk bepergian, dari manapun kamu keluar untuk bepergian, maka apa? Fatawajjah biwajhika fi salatika jihatal Ka'bah, maka arahkanlah dengan wajahmu dan tubuhmu keseluruhan ketika salat kemana?
jihatal Ka'bah, ke arah Ka'bah. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang syarat sah kita salat. Jadi kita tidak akan sah salat kita kalau kita tidak menghadapkan tubuh kita ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Wa innahu lal haqqu min rabbik, dan sungguh perkara kiblat itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lalai dengan apa yang kamu lakukan. Taqaddama tafsiruhu, lah tafsir dari wa innahu lal haqqu min rabbik itu telah terdahulu disebutkan, yaitu perkara kiblat itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa karrarahu, dan Allah ulangi lah penyebutan ayat ini li bayani tasawi hukmis safari wal hadari, lah untuk menjelaskan samanya hukum safar dan hadar dalam keadaan ketika kita ingin sholat, baik kamu dalam keadaan safar perjalanan ataupun dalam keadaan hadar di rumah di kampung, maka sama kamu wajib melaksanakan sholat itu menghadap ke kiblat. Makanya ketika kita di kampung maka gampang lah musala di mana-mana. Yang sulit itu ketika kita berpergian di tempat yang jarang ada musala atau jarang ada masjid. Nah, maka mau kada mau bawa kompas lah, atau kalau zaman sekarang kamu pakai pakai HP, pakai GPS, maka ada aplikasi kompas tuh, semoga itu membantu lah. Nah, terus kemudian apa kata beliau? Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dari manapun kamu keluar untuk berpergian, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kamu berada maka arahkanlah wajahmu ke sana ketika dalam melaksanakan salat. Nah, ai hada amrun salisun biistiqbalil Ka'batil musyarrafah. Nah, ini merupakan perintah ketiga lah dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita, yang menyuruh kita untuk menghadap ke Ka'bah ketika melaksanakan salat. Nah, kenapa? Wa faidatu hadzal tikrar annal qiblata kana awwala ma nusikha minal ahkam syar'iyyah. Lah, faidah dari pengulangan ini bahwasanya yang namanya kiblat, perkara kiblat itu merupakan salah satu perkara yang awal-awal mengalami nasakh dalam hukum syara'. Lah, jadi umat Islam pada waktu itu belum terbiasa dengan yang namanya nasikhun wa mansukh. Lah, kalau kalian sudah belajar ada bab dalam ilmu Quran itu namanya nasikh wa mansukh. Nah, umat Islam waktu itu belum terbiasa dengan yang namanya nasikh mansukh. Maka ketika itu pertama kali ada nasikh mansukh dalam Islam, perlu adanya pengulangan. Nah, fada'atil hajatu ila tikrar, maka perlu adanya pengulangan. Kenapa? Li ajli ta'kidi wa taqriri wa izalati syubhah, untuk menghilangkan untuk pertama penegasan, yang kedua pengkokohan, yang ketiga untuk menghilangkan keraguan. Jadi kalau ada perintah sebelumnya ke sana, lalu tiba-tiba ada perintah ke sana yang bertentangan dengan perintah sebelumnya, dan waktu itu umat Islam belum terbiasa dengan yang namanya nasakh, maka mereka akan kebingungan, ke sanakah? Nah, maka untuk menghilangkan keraguan itu dan untuk mempertegas perintah yang kedua itu, maka perlu ada yang namanya pengulangan. Itu Jarsidin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Nah, dan salah satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala palingkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Al-Musyarrafah lah, itu apa? Li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, agar itu tidak menjadi hujjah untuk orang-orang kafir. Ay arrafakum amral qiblati, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kamu, memerintahkan kepadamu perkara kiblat, berpalingnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Untuk apa? Li alla yahtajja alaikumul yahud, supaya orang-orang Yahudi tidak bisa berargumen kepadamu, supaya orang-orang Yahudi tidak bisa membantahmu. Bagaimana? Maka seandainya kiblat itu masih di Masjidil Aqsa, orang-orang Yahudi akan mengatakan suatu propaganda. Apa kata mereka? Yajhadu dinana wa yatba'u qiblatana. Maka akan menjadi bumerang untuk Nabi. Apa kata orang Yahudi? Dia, yaitu Nabi Muhammad, mengingkari agama kita, tetapi yatba'u qiblatana, tetapi dia mengikuti kiblat kami. Nah, itu kalau seandainya Nabi masih menghadap ke Masjidil Aqsa.
Tapi ketika Nabi menghadap ke Masjidil Haram, maka celah itu sudah tertutup. Nah, begitu pula ifatakuna lahum hujjatan alaikum, maka kiblat yang seandainya masih ke Masjidil Aqsa itu akan menjadi bumerang untuk Nabi dan para sahabat. Atau li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah itu juga berlaku untuk orang-orang musyrik. Kenapa? Seandainya Nabi masih menghadap ke Masjidil Aqsa, bukan ke Masjidil Haram, maka orang-orang musyrik Makkah akan mengatakan yadda'i Muhammadu millata Ibrahim. Muhammad mengaku kiblatnya sama dengan kiblatnya Nabi Ibrahim. Wa yukhalifu yadda'i Muhammad millata Ibrahim. Muhammad mengaku kiblatnya sama dengan kiblat agamanya sama dengan agama Nabi Muhammad, tetapi yukhalifu qiblatahu, tetapi dia menyelisihi kiblatnya Nabi Ibrahim. Lah, seandainya Nabi Muhammad masih menghadap ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan, apa kata mereka? Itu Muhammad dia ngakunya ngikut agama Nabi Ibrahim, tetapi ternyata dalam kiblat dia menyelisihi Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi sudah sekarang diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram, ke Makkah, ke Ka'bah, maka celah itu hilang. Baik celah untuk orang Yahudi ataupun celah untuk orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Itu Jasidin. Nah, kemudian illal ladzina zalamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, lah fala takhshawhum wakhshawni. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menutup celah untuk orang-orang kafir supaya tidak lagi bisa mencela Nabi, tetap ada orang-orang yang zalim yang tetap kawa mencarikan celah, mereka yang tetap bisa mencarikan celah untuk mencela Nabi. Lah fala takhshawhum wakhshawni, kata Allah, maka janganlah kamu khawatir terhadap mereka dan takutlah kamu kepadaku. Itu kata Allah, ay illa zalamatal mu'anidina alladzina la yaqbaluna ayya ta'lilin, lah kecuali orang-orang zalim yang tidak mau menerima alasan apapun. Lah mereka tak mau terima alasan apapun, yang penting kata mereka, kamu salah aku benar. Lah orang-orang keras kepala yang mereka selalu menyalahkan orang lain, yang tak mau menerima alasan orang lain. Maka kata Allah, fala takhshawhum wakhshawni, jangan kamu takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepadaku. Lah wala utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala palingkan juga kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Ka'bah, ay utimma fadli 'alaikum bil hidayati ila qiblati abikum Ibrahim wa taufiqi li sa'adatid daraini. Allah Subhanahu wa taala palingkan kiblat itu untuk apa? Untuk menyempurnakan nikmat Allah kepada Nabi Muhammad. Apa bentuk nikmatnya? Bil hidayati ila qiblati abikum Ibrahim, dengan menunjukkan Nabi Muhammad kepada kiblatnya nenek moyang beliau, yaitu Nabi Ibrahim, serta memberikan taufik kepada beliau berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Lah ketika kita bagaimanapun secara kita manusia, kita akan berbangga dengan nenek moyang kita. Sedikit banyak kita akan berbangga dengan nenek moyang kita, dan Nabi Muhammad pun bangga dengan nenek moyang beliau, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu Allah balikkan beliau kepada Masjidil Haram, yaitu Ka'bah, dan Nabi sendiri tahu Ka'bah itu kiblat nenek moyang beliau, itu Nabi Ibrahim, tentu itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk beliau, dan itu merupakan suatu kebahagiaan bagi Nabi. Itulah selesai kita di pembahasan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.